Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu dan bapak sekalian, kita masih bertemu di sini dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Semoga kita sehat terus dan semangat terus. Amin. Ibu dan bapak sekalian, sebelum kita melanjutkan orasi, sebaiknya kita merenung sejenak. Kita mengingat para pendiri. Ibu dan bapak sekalian, Krakatau Steel ini didirikan oleh negara. Tapi negara itu ada penyelenggaranya. Siapa di antaranya pendiri Krakatau Steel dan pendiri pensiunan adalah Pak Tungki Ariwibowo, almarhum, dan Bapak Direktur Personalian dulu adalah Pak. Siapa yang ingat Direktur Personalian dulu? Pendiri. Ini yang apa nih? Pak Kadarisman. Jadi untuk itu mari kita bacakan Fatihah dulu buat beliau-beliau. Mudah-mudahan beliau yang sudah ada di alam baka tidak menangis karena sedih melihat kita. Untuk itu kita kirim Fatihah buat beliau berdua. Mudah-mudahan Allah selalu melindunginya. Adalah ini apa kulitnya terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah, Al-Fatihah. Ada satu lagi. KS berdiri didirikan oleh beliau ditunjang selanjutnya dengan Serikat Karyawan. Ada dua almarhum dan pemimpin Serikat Karyawan yang mendorong kita bisa dapat uang transport, uang makan dan lain-lainnya. Siapa beliau? Siapa? Pak Purwo dan Pak Budi. Untuk itu kita juga sebagai temannya, teman perjuangan juga kita kirim Fatihah ke beliau. Mudah-mudahan diterima istilahnya dan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ibu dan bapak sekalian, kami ini generasi awal dari Krakatau Steel. Register kami 1820. Oh, wow. 1820. Berarti yang masih ada di bawah itu guru-guru kami, itu mentor-mentor kami. Mudah-mudahan masih ada sehat. Ibu dan bapak sekalian, kalau kita berpikir dari awal, Krakatau Steel baru dibikin, baru yang namanya bilet itu belum ada. Boro-boro SSP, bilet DR aja belum ada. Pak Ariwibowo berjuang, mereka dengan giginya sehingga beliau bisa menjadi menteri. Karena beliau bisa jadi menteri dan bisa mengangkat Krakatau Steel menjadi industri di Asia Tenggara dan dicatat dalam sejarah itu. Direksi yang sekarang becusnya apa? Becusnya apa direksi sekarang? Hargai beliau-beliau tuh, hargai beliau-beliau para pendiri. Pelabuhan berdiri di sini, KDL berdiri di sini, KTI menjadi besar di sini. Sekarang di mana? Dijual. Dijual berapa? Bayar utang. Utang siapa? Korupsi. Mereka para koruptor. Mereka para kolektor, monyet katanya. Ibu dan bapak sekalian, perlu kita sadari, kalau utang ke BUMN atau utang ke investor itu dengan gesitnya dibayar dengan segala macam syarat. Konon katanya tadi direktur keuangannya orang bank.
Itu aja mereka mikirnya mau balikin uang ke bank. Duit siapa yang dipakai? Duit pensiunan. Apa yang dijual? Kalau kita, anak kita menjual aset punya bapaknya, kualat nggak? Kualat, kering. Tidak jauh beda sekarang. Kita dulu mendirikan Krakatau Steel untuk kesejahteraan orang banyak. Sekarang penerusnya ngejual aset demi utang. Sementara ada utang buat kita semua, ibu dan bapak, yang udah di state dari zaman awal, dari para pendiri. Kita akan diberikan kenaikan 5%. Itu udah perjanjian dari dulu. Buktinya apa? Yang 5% dipakai buat bayar utang. Ke siapa? Ke investor. Siapa yang menikmati? Trading, doling. Kalaulah mereka membayar utang ke investor, sementara ke kita, Pak, kita ini yang pendirinya, yang ikut mendirikan membesarkan Krakatau Steel, malah dibilang dihilangkan. Pak Brahmono itu kejebak, Pak, kejebak, beliau kejebak karena janji-janjinya ini cuma 2 tahun. Apabila KS kembali bagus, kita akan dibayarkan kembali minimal MLE. Buktinya apa? Mereka semua yang duduk di sana, yang dipimpin sekarang oleh Dirut Pak Purwono Widodo, bohong, dolim. Bapak ngerasa didolimi enggak? Kalau orang dolim, boleh selamat dia di dunia, boleh dia bangga di dunia. Tapi nanti, kata korupsi tadi, pertanggungan jawab kita tuh sampai akhirat, Pak. Sampai akhirat. Siapa yang bisa membohongi malaikat? Siapa coba? Mereka dengan enaknya. Kami harus membayar karyawan-karyawan yang ada. Karyawan yang ada tuh masih punya masa depan, Pak. Masih punya masa depan. Kita ini udah sebentar lagi umur kita kalau pendek diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sengsarakan kita, mereka dolimi kita. Apabila kita sudah meninggal dan dolim itu dirasakan oleh kita, siapa yang akan minta maaf? Apa akan datang ke kuburan kita masing-masing? Dirut sekarang, direksi sekarang. Jangan tidur aja, Pak Dirut. Jangan hanya makan gaji buta. Kalau orang-orang yang hanya bisa mempertahankan kedudukan untuk kekuasaan, ya semua orang juga bisa, Pak. Semua bisa. Bapak digaji itu udah keluar dari Krakatau Steel menjadi direksi. Bapak itu tanggung jawabnya udah dengan negara. Jangan Bapak jual aset-aset pemerintah, aset-aset negara, aset-aset kita itu, Pak. Ini berkembang seperti ini. Aset kita udah cukup banyak, Pak, bertambah. Sekarang, kalaulah dulu KTI itu punya penghitungan, karena itu yang paling gembung lah. Penghitungan untuk gaji dan lain sebagainya. Sekarang berapa persen yang ganda, Pak? Kalau itu dijual, udah kita tinggal 55% atau 50%. Keuntungan yang didapat kita berapa? Ya 55% itu. Ibu dan bapak sekalian, kita harus sadar bahwa kita ini, apa yang saya bilang, didolimi itu betul didolimi. Betul kita didolimi, Pak. Mereka jahat. Allahu Akbar. Mereka tidak malu dengan yang umur sudah tua seperti ini. Kami sebentar lagi ikut dengan Pak Bustomi masuk di era 70-an. Mana Pak Bustomi? Pak Bustomi, kami sempat mengkritik beliau. Pak, jangan tidur aja, Bapak ketua cabang. Kami anggota ngomong ke beliau tidak marah.
Beliau teringat sekarang bangkit ada di sini Kombi bersama kita. Kami sempat ngomong seperti itu. Artinya sekarang karyawan-karyawan aktif itu ngomong sama direksinya, ngomong dong, ngomong jangan ngebidek aja. Kami dulu ngomong nih ada saksi Pak Brahmono di sini. Kami pernah nunjuk Pak Brahmono sebagai direktur. Beliau tidak ada dendam. Beliau bangga dan bangkit KS. Sekarang kayak begini digede-gede ini Pak nih. Krakatau Steel pintu gerbang, Krakatau Steel Transit pintu gerbang. Dulu tidak ada begini-beginian. Karyawan masih dapat bonus 10 kali. Sekarang begini digede-gedein. Buktinya apa? Apprentice dikeluarin. Goblok gitu namanya. Kalau karyawan udah masuk, lantas dikeluarin. Alasannya apalah namanya? Alasan boleh dibuat. Itu dolim Pak. Dolim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu dan bapak sekalian, boleh kalau misalnya direksi merasa kesinggung dengan omongan saya, tangkap saya, rumah saya di BPS Pak, ambil saya, jangan ambil yang lain. Hidup saya udah saya gadekan Pak, saya sedih Pak, sedih. Saya hidup dari tahun 75 di Krakatau Steel, belum ada bilet, belum ada. Sekarang aset kita dijual untuk bayar pabrik yang tidak operasi. Pabriknya tidak operasi Pak. Apa? Belas kuning dibikin keluarin duit tapi tidak menghasilkan duit. Goblok nggak itu? Goblok. Buat alhamdulillah. Buat ini teman saya. Anaknya juga teman saya. Di serikat juga dulu berjuang sama saya. Di General Sekretariat. Sebenarnya tiga satu. Jempol ini saya sakit stres itu gara-gara mikirin KS. Yang sudah tidak perlu lagi saya. Gara-gara ini Pak, gara-gara ini. Nih Pak Budi nih, dulu kita teriak-teriak di serikat. Teriak-teriak di serikat. Malah jadi oposisi dianggapnya. Kami teranggap itu. Tapi kan apa yang diperjuangkan kami adalah untuk kesejahteraan. Bukan untuk biaya, bukan untuk Budi, bukan untuk Brahmono, bukan untuk semua. Tapi sekarang didolimi. Dolim. Biadab. Untuk itu kami mohon maaf yang besar-besarnya kepada teman-teman yang bingung atau merasa dulu ada di dalam rejim. Kami pun dulu ada di dalam rejim. Tapi kalau kamu rejim dulu nyolong mangga, ya mangga itu dilemparin, hingga jatuh, kita dapat berapa biji. Nah kalau sekarang kelihatannya bukan dilemparin, ditebang mangganya Pak. Kurang ajar. Sekian dari saya, mohon maaf atas kelainan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.